Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakatan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di pagi hari yang dingin-dingin sejuk ini kita masih diberi kemampuan, diberi kekuatan melangkahkan kaki kita di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah, dan insya Allah diikuti ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Sholawat beserta salam marilah kita senantiasa haturkan kepada khutwah hasanah kita, suri teladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya yang mulia, para sahabatnya yang setia, dan juga para pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini dihimpunkan di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang telah disampaikan bahwasanya pada pagi hari ini DKM Al-Ikhlas mengadakan gerakan sholat subuh berjamaah, yaitu dengan tema subuh bahagia. Mudah-mudahan dengan subuh yang bahagia ini hati-hati kita juga ikut bahagia, karena salah satu ciri tanda mukmin adalah wala khaufun walahum yahzanun, tidak ada rasa takut dan rasa gundah gulana dalam hatinya. Mudah-mudahan semuanya yang hadir di sini termasuk hamba-hamba yang senantiasa bahagia. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami sampaikan susunan acara pada pagi hari ini, yaitu yang pertama sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah kita telah selesaikan. Mudah-mudahan sholat subuh kita insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua insyaallah nanti kajian Islam yang akan diisi oleh Bapak Ustadz Insinyur Haji Haryanto Hafidullah Ta'ala. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Ahlan wa sahlan Pak Haji, sudah lama tidak berjumpa. Dan yang terakhir nanti mohon Pak Ustadz diberikan kesempatan kepada para jamaah untuk bisa tanya jawab atau mungkin ada yang menambahkan dari jamaah. Dan setelah itu kita sholat sunnah suruk, dan di akhir sesi nanti kita ramah-tamah dengan sarapan pagi bersama. Jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kebetulan tepat pada tanggal 26 Februari 2023 atau jatuh pada tanggal 5 Sya'ban 1444 Hijriah. Artinya kurang lebih 24 hari lagi atau 25 hari lagi kita memasuki bulan Ramadan. Untuk itu sesuai nanti insya Allah dengan temanya sebagai pemanasan kita menghadapi bulan suci Ramadan, yaitu dengan tema mengenal penghitungan penanggalan awal bulan Hijriah, yaitu tentang hilal dan hisab. Mudah-mudahan dengan disampaikannya ilmu ini diantara kita tidak ada gil lagi, tidak ada yang perbedaan yang nanti mungkin menjadi sebuah perpecahan, tapi menjadikan kita lebih kuat, ukhuwah kita lebih kuat, persatuan kita lebih kuat. Dan juga kami sampaikan kepada para jamaah tentang Bapak Insinyur Haji Haryanto ini. Beliau ini aktivitasnya salah satunya yaitu bagian dari Dewan Masjid Indonesia Jakarta Utara, dan juga termasuk beliau ini yang sering melihat hilal hisab yang sesuai dengan Kementerian Departemen Agama. Dan qadarullah beberapa bulan yang lalu beliau kena musibah, diuji oleh Allah, yaitu kecelakaan sehingga kakinya harus
dioperasi ya Pak Haji ya. Untuk itu mohon doanya kepada para jamaah sekalian, mudah-mudahan beliau Bapak Ustadz Insinyur Haji Haryanto segera diberikan kesembuhan dan bisa berjalan seperti biasa, nggak perlu tongkat ya Pak Haji ya. Mungkin itu pada jamaah sekalian, mudah-mudahan kita bisa mengikuti acara ini sampai dengan selesai. Sekali lagi mari kita niatkan kembali semata-mata menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduk kita di sini, hadirnya kita di sini, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan rahmatnya, dicatat sebagai amal soleh yang insya Allah menjadi pemberat timbangan kebaikan nanti di yaumil akhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati para penasehat dari Masjid Al-Ikhlas ini, para pengurus, termasuk juga para ketua dan jajarannya, imam, muadzin, dan jamaah Masjid Al-Ikhlas beserta seluruh keluarganya, baik yang hadir maupun yang tidak hadir. Dan yang kami hormati orang tua kami, Ayahanda Haji Masturi, alhamdulillah, yang semoga semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita perbanyak tasyakur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan berbagai rahmatnya kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini walaupun hujan rintik-rintik, kita masih bisa untuk mendirikan sholat subuh secara berjamaah di masjid yang berbahagia ini, dalam rangka untuk meniti dan menambah nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Curahan salam semoga terlimpah kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mentaati syariat Islam. Hadirin hadirat yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan DKM Al-Ikhlas yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan ilmu yang langka ini, yaitu seputar hilal dan hisab, ya, berkenaan dengan akan datangnya bulan suci Ramadan dan mungkin juga Syawal, ya. Dan ini merupakan tambahan ilmu bagi kita, ya. Memang ini sangat langka. Oleh karena itu kami juga mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang akan kami sampaikan kepada jamaah sekalian semoga sangat bermanfaat, baik untuk diri pribadi kita dan masyarakat lainnya. Dan ini merupakan, ya, fardu kifayah barangkali. Memang ini ilmu matematika. Hadirin, terima kasih. Judul yang disampaikan adalah mengenal metode hilal dan hisab. Artinya, ya, hilal itu ru'yat, ya. Jadi hilal yang bisa dilihat, hilal yang bisa diru'yat, dan yang satunya tadi adalah hisab. Ya, kita mulai saja.
Ini kalau lampunya dimatikan bisa lebih jelas barangkali. Rapat gelap. Ya, baik. Jadi maksud dan tujuan dilaksanakannya presentasi ini adalah untuk memberikan masukan kepada para pengurus masjid agar lebih mengenal lebih dalam tentang pengertian metode hilal dan metode hisab, termasuk semua parameter yang ada di dalamnya. Dan juga yang kedua sebagai edukasi bagi para pecinta ilmu falakiyah. Dan juga nanti ya biasanya kami ruqyat ya, tempatnya yang sudah ditunjuk dan sudah merupakan keputusan dari Kementerian Agama Republik Indonesia, itu di Pulau Seribu, Pulau Karya. Ini adalah untuk mendukung kegiatan sidang isbat. Dan mudah-mudahan tujuan daripada penyampaian ini kita akan lebih jelas kok sekarang ini kok ada perbedaan ya. Ini bagaimana teorinya. Nah ini nanti kami akan sampaikan. Baik, bahwa ilmu falakiyah ini landasan utamanya adalah ya Allah sendiri yang menciptakan. Tadi Imam sudah menyampaikan di rakaat yang pertama, surat 85 ayat 1, Allah sendiri telah bersumpah dengan ciptaannya sendiri. Ya, wassama'i dzatil buruj. Tadi Pak Imam sudah menyampaikan. Nah, dan gelar ya menata langit yang sedemikian banyak bintang-bintang dan galaksi itu untuk perhitungan hari atau perhitungan bulan atau waktu itu Allah menentukan hanya 2 saja. Jadi bukan Mars ya, bukan Pluto dan sebagainya, tapi rembulan dan matahari yang dijadikan patokan untuk perhitungan waktu. Nah ini sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Yunus ayat 5, ya huwaladzi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati li qaum ya'lamun. Dialah yang menciptakan matahari bersinar. Jadi matahari ini yang dijadikan perhatian kita, dan bulan bercahaya. Yang kedua adalah cahaya bulan. Dan ditetapkannya manzilah-manzilah atau posisi bagi perjalanan bulan itu. Jadi Allah menggerakkan keduanya. Ini adalah untuk kepentingan kita. Kita Allah subhanahu tahun perhitungan waktu. Nah inilah maksudnya Allah memutar rembulan, memutar matahari, dan sinarnya, sinar matahari itu yang menjadi perhatian kita. Nah Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Jadi Allah ini tidak main. Jadi menciptakan seperti ini dengan benar, ada hikmahnya. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Nah, landasan untuk penghitungan waktu ya, bulan hijriah dan sebagainya, ini adalah tergantung daripada posisi daripada rembulan dan matahari. Nah berikutnya landasan hilal di dalam surat Al-Baqarah ayat 189, yas'alunaka anil ahilah qul ya mawaqitu linnasi wal hajj
mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang bulan sabit, ya, bulan sabit atau hilal. Katakanlah, bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji. Nah ini, jadi bulan sabit ini adalah merupakan hal yang perlu kita perhatikan untuk menentukan tanda-tanda waktu dan termasuk juga ibadah haji. Nah, berikutnya landasan hadisnya dari Rasulullah SAW sendiri, yaitu sumu li ru'yatihi wal aftiru li ru'yatihi. Jadi berpuasalah kamu ketika melihat hilal dan berikutilah ketika melihat hilal pula. Ya, jadi ini dalilnya adalah kita melihat. Jadi perintah Allah dan Rasulnya untuk biasa melihat hilal, melihat matahari yang berada di ufuk barat. Nah, kami sampaikan metode hilal sekarang, karena judulnya memang ini. Nah, hilal itu ada tanda-tandanya. Bulan sabit tipis yang dapat dilihat pertama kali ijtima bulan baru. Nah, jadi ini bulan sabit yang tipis, jangan sampai salah bahwa mirip-mirip di langit sebelah barat ini. Bisa juga Saturnus, Merkurius, bisa juga Venus. Ini juga besarnya juga jangan sampai lihat. Nah, jadi bulan sabit tipis yang pertama kali kita lihat, nah itulah yang disebutnya hilal. Terus kemudian yang kedua, terjadinya adalah pada saat matahari terbenam. Matahari terbenam. Jadi nggak bisa siang hari kita melihat sabit tipis. Siang hari itu tidak berlaku. Bisa juga sabit tipis tanggal 27 Hijriah misalnya. Itu di sebelah angkasa ini itu bisa terjadi. Jadi itu hampir mati itu ya. Itu juga mirip bulan sabit. Bukan itu. Jadi yang jelas kejadian adalah pada saat matahari terbenam. Ya, di dunia ini ada sebelah timur, nggak ada. Ya, semuanya di langit. Kemudian yang keempat atau observasinya itu ke 29. Nah, ini pasti nggak bisa tanggal 28, tidak tanggal 30, tetapi harus tanggal 29. Ini mengapa demikian? Ya karena umur daripada rembulan kita itu 29 hari ya, koma sekian. Nah ini. Nah, sesuai dengan sabda Rasulullah tadi, kalau di tanggal 29 itu ya, 29 itu hilalnya sudah nampak, maka pada sore hari itu sudah tanggal 1 bulan Hijriah. Tetapi kalau tidak nampak, itu dibulatkan, diistimalkan menjadi 30 hari. Nah ini adalah yang keempat. Kemudian yang kelima, ukuran semi diameter. Ini agak teknis sedikit nih. Bulan yang tampak dari bumi pada waktu kita lihat itu ada ukurannya. Yang terdekat itu 16 menit 45 detik. Itu yang paling dekat. Itu jaraknya sekitar 356.000 km. Jadi bandingannya kita kalau melihat gajah, ya gajah itu kalau kita dekat kan gede, begitu agak menjauh itu gajah itu menjadi kecil.
Nah, tarikan antara jauh dan dekat ini ada ukurannya. Jadi penglihatan kita ini, rembulan yang paling dekat itu diukur dengan 16 menit 45 detik, dan yang terjauh itu 14 menit 44 detik. Ini ukurannya. Jadi kalau ada ada yang lebih besar daripada ini, itu tidak berlaku, itu salah lihat berarti. Nah, ini pada umumnya kalau rembulan itu 16 menit 45 detik itu paling besar. Daya tarik dengan bumi ini sangat luar biasa. Itu 2,5 kali lipat gravitasi daripada matahari dan bumi. Nah, biasanya di pesisir itu terjadi rob, pasang rob. Nah, ini biasanya ini kami tampilkan di dalam meneliti ini. Jadi kalau sudah 16 menit 45 detik ya, di wilayah pesisir di mana saja itu akan terjadi banjir rob. Kita bisa perkirakan, ya, kita bisa menghitung. Kalau udah 14 itu jauh, itu daya tariknya udah kurang banyak. Kemudian ukuran semi diameter dari matahari yang tampak dari bumi, itu yang terdekat itu di bulan Januari, itu udah rutin. Nah, jadi yang paling dekat 16 menit 16 detik. Ini kurang lebih 147 juta kilometer jaraknya. Ya, saking jauhnya. Nah, jadi ini hampir sama besarnya dengan hilal atau rembulan. Nah, jadi jangan sampai salah lihat. Kalau ada matahari yang besarnya sekian, terus kemudian ada gambaran misalnya ya, atau di internet dan sebagainya, hilalnya lebih besar daripada matahari, itu salah lihat. Setidaknya piringan matahari dengan piringan rembulan itu hampir sama, sekitar antara tadi 16 menit sampai 14 menit. Nah, kalau matahari yang terdekat itu 16 menit sekian, yang terjauh itu 14, ini 14 sebetulnya nih. Saya salah tulis. Jadi 14, jadi hampir sama dengan besaran daripada rembulan. Ini di tanggal 9 Juli itu matahari adalah yang terjauh. Yang terdekat itu di 140 juta, dan di bulan Juli 152 juta kilometer. Nah, inilah siklus rutin. Ya, Allah sudah begitu tertibnya, tidak salah, tidak belok kemana-mana. Jadi sudah sedemikian presisi, teliti, sehingga manusia mampu menghitung gerakan daripada matahari dan rembulan. Bahkan di zaman Rasulullah ini gerhana matahari sampai kapan? Bagaimana? Itu bisa dihitung. Ya, karena ini sudah menciptakan manzilah, ya, menggerakkan manzilah tadi begitu tertibnya, ya, tidak akan cepat atau lambat, sudah rutin. Hal berikutnya, orbit itu lengkung dengan posisi menghadap ini lengkung. Nah, lengkungan ini lurus ke matahari. Pada tahun 90 itu di PLN Ancol, ya, dulu mungkin masih belum begitu canggih, itu
hilal itu lengkungnya ini menghadap ke atas, kemudian dilaporkan saya melihat hilal. Ternyata itu salah, ya, karena ini lengkungan ini harus menghadap ke matahari, karena ini cahaya ini itu diperoleh dari matahari, ya, sehingga yang benar kalau ada nanti ada yang melihat meru'yat hilal itu modelnya seperti. Nah, kemudian bisa dilihat dengan sabda Rasulullah SAW tadi, sumu li ru'yat, berpuasalah kamu karena melihat hilal. Hilal yang bisa dilihat oleh para ahli falak, dan ini juga sudah dirumuskan menteri-menteri agama di negara satu bujur dengan kita, ada 4 negara, Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura, memberikan rumusan, ya, rumusan, yaitu pada tanggal kemarin 11 sampai 14 November 2019, tingginya adalah 3 derajat. Ini hilal tingginya 3 derajat, kemudian membentuk sudut elongasi, ini sudut yang terbentuk oleh rembulan dengan matahari itu 6,4 derajat atau 6 derajat 24 menit. Ini adalah batasan minimal yang bisa dilihat oleh. Di bawah ini itu tidak bisa dilihat karena dia kalah dengan sinar syafaq, artinya sinar yang jingga. Jadi cahaya matahari yang sangat terang benderang itu memancarkan warna jingga, sehingga hilal ini kalah oleh cahaya itu sehingga tidak bisa dilihat. Nah, sehingga rumus yang bisa dilihat itu adalah 3 derajat dan 6,4 derajat. Nah, ini rumusnya. Nah, ini adalah persetujuan menteri-menteri agama. Ini dari Indonesia, ini sudah sepakat semuanya. Ini aslinya ada 4 ini. Brunei juga tanda tangan, Malaysia tanda tangan, dan Singapura juga tanda tangan. Itu memberikan rumusan itu tadi, 3 derajat dan 6,4 derajat. Selanjutnya hilal yang jadi ini tingginya 3 derajat, dan ini kalau ini matahari, ya, ditarik ke rembulan itu 6,4. Nah, seandainya hilal ini semakin tinggi itu semakin nampak, atau hilal ini geser ke sini, ini sudut ini semakin lebar sehingga bisa melebihi standar ini 6,4, ini bisa 7 atau 8 derajat. Nah, ini. Jadi kalau ini bergeser ke sini itu bisa sudutnya semakin lebar dan tingginya ini bisa melebihi, itu semakin jelas. Jadi kurang daripada ini. Nah, misalnya ini yang syafaq ini. Syafaq itu sinar yang sangat tajam sehingga bisa mengalahkan daripada cahaya hilal. Nah, itulah tadi adalah kriteria daripada metode hilal atau metode ru'yat. Kedua, metode hisab. Yang dimaksud metode hisab itu ya tanpa ru'yat, dengan mengandalkan perhitungan matematika. Nah, contohnya seperti ini.
Jadi ini misalnya yang dianut oleh wujudul hilal oleh Muhammadiyah, kalau tadi NU ya, katakanlah NU atau pemerintah. Nah, metode hisab ini adalah perhitungan secara matematis dan sangat teliti atau presisi tentang posisi bulan atau hilal terhadap UFO ini, kaki langit. Nah, tadi kan di sini. Nah, ini saya turunkan. Jadi hilal ini semakin dekat atau mungkin di sini. Nah, di sini. Dan ini sulit untuk dilihat. Nah, bila ijtima terjadi sebelum ghurub atau sebelum matahari terbenam, ini syaratnya. Syarat yang pertama, metode hisab itu kalau ijtima atau conjunction, ya, itu garis lurus antara BBM itu bumi, bulan, matahari, ya, itu garis lurus, itu terjadi sebelum matahari terbenam. Itu yang pertama. Kriteria yang kedua, pada saat matahari terbenam atau ghurub, posisi bulan itu berada di atas ufuk, sekecil apapun, tidak harus 3 derajat, 1 derajat pun juga oke. Itu Muhammadiyah begitu ya. Tidak harus sudut elongasi terbentuk 6,4 derajat. Jadi tidak melihat itu semua. Jadi kriteria yang 2 tadi, 3 derajat dan 6,4, itu tidak melihat. Penting posisi bulan itu di atas ufuk dan terbenamnya itu belakangan. Jadi duluan matahari, baru rembulan, baru terbenam. Ini pun markas hisabnya di Yogyakarta, ya, karena Kiai Ahmad Dahlan itu kan posisinya di Yogyakarta. Nah, kalau NU dan sebagainya itu seluruh Indonesia, wilayatul hukmi. Jadi seandainya ada salah satu yang nampak dan memenuhi kriteria 3 derajat dan 6,4 di mana saja, di Aceh atau di Pulau Seribu, ya, di mana-mana, ya, seandainya ada laporan dari 101 titik, ya, maka itu sudah berlaku. Kalau lebih 3 derajat maka hari itu masuk tanggal 1. Akan tetapi bagi yang menggunakan metode hisab ini tanpa diro'yat, jadi hanya mengandalkan hitungan secara matematis. Walaupun ini 1 derajat tingginya, itu sore hari itu sudah tanggal 1 bulan Hijriah. Tapi bagi NU belum. Jadi harus dibulatkan. Seandainya kondisinya seperti ini. Ini misalnya tingginya 1 derajat gitu ya. 1 derajat bagi Muhammadiyah sudah masuk. Tapi karena ini kurang daripada 3 derajat, ya, ini diistimalkan. Jadi bulan yang bersangkutan digenapkan menjadi 30 hari. Nah, itu bedanya. Beda yang paling utama di situ. Jadi tanpa ro'yat pun itu sudah jadi. Dan tidak perlu kelihatan. Ya, tidak perlu kelihatan. Jadi cukup mengandalkan perhitungan matematis. Oh, tingginya sekian. Udah. Karena ini perhitungan ini sangat teliti sekali. Sama. Jadi sebetulnya NU dan sebagainya itu sama. Hitungannya itu sama. Ya, hanya yang satu harus nampak, yang satu tidak harus nampak. Nah, barangkali itu ini udah suruk ya. Iya, ini suruk ya. Tapi suruk itu tidak harus langsung sholat ini. Enggak, artinya itu suruk itu posisi rembulan itu masih di bawah ufuk. Jadi tunggu naik.
itu paling tidak 5 menit atau 7 menit. Tunggu dulu, tidak boleh langsung sholat. Ya, karena kita diharamkan untuk sholat ketika matahari itu sedang naik di ufuk. Nah, ya, misalnya nih saat ini syuruk itu seperti ini. Nah, jadi sinarnya, semburatnya itu ini dianggap sudah terbit, tapi piringannya masih di bawah. Nah, ketika ini naik, ya, matahari naik sini, kemudian numpang di atas ufuk, nah itu baru silakan sholat. Nah, ini sebagai aja pengetahuan saja, bahwa ini tunggu 5 menit kalau sehari-hari, ya, sehari-hari melakukan sholat syuruk. Ya, baik, kira-kira jelas ya Bapak Ibu, metode hilal dan hilal. Sekarang saya akan sampaikan ijtima. Ijtima itu apa sih? Nah, ijtima adalah BBM membentuk garis lurus. Ini bumi, bulan, matahari. BBM itu membentuk garis lurus. Ini namanya bulan mati. Karena garis lurus, sehingga sinar matahari tadi di dalam surat Yunus tadi ini enggak ada. Ini tidak ada cahaya apapun, jadi gelap, mati, sehingga tidak bisa kelihatan. Mari kita putar fenomena ini, ya. Ini semuanya sebetulnya bergerak, tapi ini kita hentikan. Matahari kita hentikan, bumi juga kita hentikan. Kita pengen tahu rembulan ini, nah, mengelilingi bumi itu seperti apa. Nah, ternyata rembulan di posisi di sini sampai kembali lagi ke sini itu memerlukan waktu 27,321661 hari, atau 27 hari 7 jam 43 menit 11,51 detik. Ini Syahr Nujumi. Nah, oleh karena bumi kita ini juga bergerak, maka kita akan gerakkan. Ya, kita akan gerakkan. Iya, kita akan gerakkan. Nah, seperti ini, sehingga belum membentuk garis lurus. Nah, jadi ini belum ijtima. Nah, ini perlu ada tambahan lagi. Nah, tambahan lagi seperti ini. Nah, baru komplit. Nah, sehingga dengan demikian, maka ketika rembulan mengorbit atau mengelilingi bumi, itu perlu waktu 29 hari 12 jam 44 menit 2,9 detik. Ini begitu teliti, ya, presisi. Nah, oleh karena itu kita di dalam mengobservasi rembulan atau hilal itu harus tanggal 29. Harus tanggal 29 bulan Hijriah. Tidak ada yang 28 hari. Jadi di mana-mana termasuk sidang isbat itu harus tanggal 29. Nah, pada tanggal sore hari, tanggal 29 itu kelihatan atau tidak? Kalau kelihatan, hari itu tanggal 1. Kalau tidak kelihatan, dibulatkan atau diistimalkan menjadi 30 hari. Ini semua, tidak hanya Ramadan saja, ya. Walaupun hadisnya sumuli royatihi untuk puasa, tapi ini juga berlaku untuk bulan-bulan yang lain. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian,
pengertian daripada ijtima yang menjadi pusat pemikiran kita, menjadikan rumusan pergantian bulan, ya, bulan apa namanya, bulan itu dari kata rembulan sebetulnya. Jadi ada man, ada mun. Nah, jadi ini pergantian bulan Hijriah. Nah, jelas ya Bapak Ibu? Ya, tadi metode hilal sudah tahu, metode hisab sudah tahu, kemudian pengertian daripada ijtima ya seperti ini. Nah, karena rutinitas seperti ini sehingga kita bisa membuat ijtima ribuan tahun. Nah, kami sudah menyusun ijtima sampai tahun 2077. Udah kami bukukan. Sehingga kita bisa memperkirakan, oh nanti bulan Sya'ban akan terjadi dua kali, yang satu duluan, yang satu belakangan. Nah, Ramadan juga begitu, ya, yang satu menggunakan ru'yat, yang satu menggunakan hisab, atau ru'yatul hilal, yang satu wujudul hilal. Nah, ini ya sudah jelas ya Bapak Ibu. Ya, kita lanjut nih. Sebenarnya ini ilmu hisab dan hilal ini sudah selesai, tapi ini kami nambah kenyataannya bagaimana, faktanya ini, fakta nanti Ramadan, ya, fakta Ramadan itu bagaimana penghitungan astronominya, apakah nyangkut tadi metode hilal itu bagaimana, metode hisabnya bagaimana. Nah, ini ekstra nih ya. Perlu kami sampaikan bahwa sesuai dengan keputusan Menteri Agama bahwa DKI Jakarta ini pusat observasi bulan berada di Pulau Karya. Ini Pulau Karya. Jadi kami dari Marina itu pergi ke sini, ke Pulau Karya, tapi nginepnya di Pulau Pramuka. Nah, ini kami nginep di sini, ya. Terus kemudian kita naik ke perahu menuju kemari. Biasanya kita charter nih, ya. Tapi besok kami nggak bisa karena kaki saya ada ujian, ya. Kami hanya menyiapkan datanya saja. Karena toh yang meru'yat itu anak-anak muda. Secara hukum umur 21 sampai 35. Jadi itu yang meru'yat. Kalau kami hanya tempatnya saja. Posisinya rembulan ada di sini, gitu aja. Kalau kami menunjukkannya itu sama menggambarkan. Termasuk ini juga saya kirim nanti ke Pulau Karya dan tim Ru'yatul Hilal. Jadi kami hanya memantau dari jauh saja. Nah, jadi ini adalah posisi POP. Nah, kita coba memprediksi satu Ramadan. Kayak apa sih perhitungannya? Nah, satu Ramadan ya sesuai dengan penelitian perhitungan ini di Pulau Karya itu, ini terbenamnya pukul 18:40. Tidak beda jauh, paling dengan DKI Jakarta itu kira-kira selisihnya cuma 1 menit ya. Dan kadang-kadang sama, hanya beda detik. Nah, bulan terbenam pada pukul 18:40, matahari 18:04. Ijtima itu di tengah hari, jam 00 lebih 23 menit. Umurnya 17 jam. Tingginya ya barang-barang mereka atau masjid juga karpetnya dan sebagainya, itu supaya terhindar dari air asin gitu ya. Nah, ini adalah hitungan secara matematis ya.
Nah, seperti ini gambarannya. Ini ijtima. Tadi pukul 00:23 itu matahari ada di sini, ini rembulan ada di sini, garis lurus. Nah, ini ijtima awal Ramadan ya. Itu tanggal 29 Sya'ban, jatuh pada hari Rabu 22 Maret. Ini adalah penelitiannya. Nah, ini tingginya 8 derajat 41 menit tadi. Ini 29 Sya'ban ya, atau 22 Maret. Nah, ini karena, nah ini gambaran di laut nih, gambaran di laut. Nah, ini matahari terbenam. Nah, ini gambarannya seperti ini. Nah, inilah tinggi hilal tadi, 8 derajat. Jadi ini adalah skalanya, skala ketinggian. Ini 8 derajat, di sini kira-kira. Terus azimut itu ini. Azimut ini adalah ukuran ufuk. Nih, tadi kan ada 273. Ini ufuk. Jadi ufuk itu ada ukurannya, Pak. Ada ukurannya. Karena keliling bumi itu ada 40.075 km. Dibagi 360 derajat itu hasilnya 111 km. Jadi 1 derajat dari sini ke sini itu 111 km. Ini 273 sampai 274 ini. Terus kemudian posisinya di sini, tinggal narik ini ya segini. Terus kemudian sudut elongasi. Nah, ini matahari terbenam itu di sini. Kemudian kita tarik sini. Itulah yang namanya sudut elongasi. Ini 10 derajat. Nah, karena ini 10 derajat dan 8 derajat antara Muhammadiyah dengan NU ya, ini sudah sama. Kalau tadi kan kriterianya kan minimal 3 derajat dan 6 derajat ya sudut elongasi. Jadi ini sudah melebihi rumusan daripada Mabim atau Menteri Agama tadi. Nah, sehingga nanti 1 Ramadan akan jatuh pada tanggal 23 Maret. Jadi bisa puasa bareng. Ya, jadi puasa bareng. Ya, mulainya ya hari Kamis. Hari Kamis 23 Maret. Jadi sore hari itu waktu maghrib itu sudah tanggal 1 ini. Nah, oleh karena itu pada tanggal 22 Maret Ba'da Isya sudah dipersiapkan tarweh. Nah, kalau semuanya pengurus masjid sudah mengetahui seperti ini, kita sudah mulai menyusun jadwal penceramah tarweh hari Rabu tanggal 22 Maret. Nah, udah nggak akan ragu-ragu. Kalau sudah tahu ilmunya ini, nggak akan ragu-ragu. Walaupun kita masih menunggu Menteri Agama ya, gitu. Nah, jadi ini menangnya kalau kita sudah tahu hitung-hitungannya gitu ya. Kalau sudah tahu hitung-hitungannya sudah. Itu insya Allah ya. Karena ini matematika masalahnya. Matematika itu 2 kali 5 pasti 10. Bukan insya Allah 10, bukan ya. 2 kali 5 pasti 10. Ini juga demikian. Nah, jadi kita bisa menghapus keraguan-raguan ya. Nanti awal
satu Ramadan ini kita milih yang mana ya? Apa ada yang duluan atau yang belakangan ya? Nah, kalau sudah tahu hitung-hitungannya begini, udah langsung saja bikin jadwal. Udah, insya Allah ya. Nah, jadi kita sudah bisa yakin bahwa tarwehnya nanti hari Rabu tanggal 22 Maret. Nah, bagi yang punya anggota Muhammadiyah, bagi yang anggota NU, ya silahkan itu bisa mengikuti organisasi masing-masing. Ya. Tapi tidak banyak sebetulnya. Jadi walaupun itu jutaan ya, itu nggak banyak dengan penduduk di Indonesia yang penduduknya 230 juta. Nah, kalau Menteri Agama tidak memimpin isbat, Menteri Agama tidak memberikan pengumuman, yang non Muhammadiyah sama non NU itu bingung, saya ngikutin yang mana gitu ya. Nah, sehingga Menteri Agama sebagai seorang Menteri Republik Indonesia memberikan payung hukum, ya payung hukum agar supaya yang warga yang tidak punya organisasi di masyarakat itu sudah tenang. Nah itu. Jadi maksud daripada Menteri Agama mengumpulkan para ahli hisab dan memimpin sidang isbat, itu maksudnya demikian. Jadi insya Allah nanti ya kita akan bareng. Oke, ini kita lanjut ya. Ini lamanya hilal 35 menit. Jadi kalau waktu matahari terbenam dan tidak kelihatan, kita masih punya waktu selama 35 menit untuk mengamati hilal. Nah, ini adalah posisi daripada hilal selama 35 menit ya. Itu nanti ini peruqyat ini urusannya. Nah, ini kecerlangan. Ya, semi diameter 16 menit. Kecerlangan itu artinya kalau dia rembulannya itu purnama itu 100%. Itu pada tanggal 14. Kalau selama 7 hari itu 50% yang kena sinar. Nah, kemudian 3 hari itu kan biasanya kan sedikit gitu ya, sedikit 3 hari itu sekian persen. Nah, ini nanti pada saat terbenam itu 0,78%. Jadi lainnya gelap, ini yang terkena sinar itu 0,78%. Itu hitungannya sampai segitu telitinya. Terus tebal. Nah, tebalnya itu 15 detik gini. Hilal ini. Jadi insya Allah akan bisa dilihat. Ya, karena tebal hilal itu menurut pengamatan itu minimal paling tidak ada 4 detik. 4 detik yang bisa dilihat. Nah, ini adalah besaran daripada bulan dan matahari. Nih, ini penting ini. Jangan sampai nanti salah lihat matahari segini, tapi ternyata hilalnya besarnya segini gitu ya. Itu adalah salah lihat. Setidaknya sama ya besarnya. Nah, ini seluruh dunia nanti akan bisa kelihatan ya. Jadi yang hijau ini mudah sekali dilihat ya, seperti di Amerika ya, kemudian Afrika itu mudah sekali dilihat dengan mata. Yang biru termasuk Indonesia dapat dilihat dengan mata. Ini beda ya. Nah, kemudian Arab Saudi, ya, Arab Saudi itu ungu, dapat dilihat dengan mata. Kok ini warnanya ini ya? Kok sama? Tapi di komputer ini ini hijau,
Terus kemudian Arab Saudi sampai ke Indonesia Tengah, itu warnanya ini dapat dilihat dengan mata. Terus kemudian yang Irian ke belakang itu perlu teleskop. Terus yang putih itu tidak mungkin dapat dilihat. Nah, yang merah mustahil. Ya, jadi untuk Arab Saudi itu dapat dilihat dengan mata, itu sama dengan Indonesia. Ini dunia ya. Nah, kemudian sekarang prediksi 1 Syawal. Tadi sudah ketahuan bahwa kita akan puasa bareng. Prediksi atau 1 Syawal ini adalah data ilmiah, tadi matematika. Ini kita lewatin saja. Ini adalah ijtima. Ijtimanya adalah ijtimanya pukul 11:12. Ini jam dunia ini. Jam dunia. Nah, 11 lewat. Jadi ini garis lurus. Terus kemudian 11:12 ini matahari ya, tingginya 2 derajat ya, rembulan kita 2 derajat nih. Tinggi hilal, sudut elongasi 3 derajat sekian. Kalau melihat tadi rumusan tadi, berapa Pak tadi? Tingginya 3 derajat, sudut elongasinya 6,4. Jadi ini di bawah. Nah, ini bagi NU atau pemerintah tidak kelihatan. Ini metode hilal ya, metode ru'yatul hilal. Kalau dengan kondisi ini, maka karena tidak kelihatan, maka pada hari itu tanggal 29 Ramadan atau 20 April itu Ramadan digenapkan menjadi 30 hari. Nah, itu. Jadi hari Jumat itu tanggal 30 hari. Sehingga hari Sabtu baru Idul Fitri. Jadi tidak ada umur Ramadan itu 31 hari, nggak ada. Jadi kalau sudah dibulatkan menjadi 30 hari, maka esoknya otomatis itu sudah tanggal 1 Syawal. Atau hari Jumat sore sudah takbiran. Ya, tanggal 21 April, pas ini hari Kartini ini ya. Pas hari Kartini sore itu sudah takbiran. Nah, ini perlu diketahui bahwa tanggal 20 April nanti akan terjadi gerhana matahari. Ya, itu sekitar jam 9. Nanti hitungannya belakangan. Akan terjadi gerhana matahari. Nah, oleh karena itu perlu ada kita disunahkan ya, sunah muakkad untuk sholat kusuf. Nah, ini sangat tipis ya, kecerangannya 0,10%, semi diameter 15. Ini cukup jauh ya. Tebal hilalnya 2 detik, tipis sekali, tidak mungkin dilihat dengan mata. Tapi karena sudah wujud ya, karena sudah wujud, maka Muhammadiyah sudah memberlakukan dan sudah masuk. Seperti halnya kita ini jam dinding. Jam dinding, jarum pendek di angka 12, jarum panjang di angka 12, yang jarum detiknya itu misalnya di angka 11 gitu ya. Itu masih tanggal yang lalu ya. Nah, begitu dia tek 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 udah lewat 1 detik, udah masuk itu. Sudah masuk hari yang baru, waktu yang baru. Tapi
yang jarum pendek sama jarum panjang masih posisi di angka 12. Jadi tidak kelihatan kalau itu sudah masuk, hanya detiknya saja. Jadi seperti itu. Jadi ini 2 detik. Jadi hilal ini sangat tipis, tidak mungkin mata kita kelihatan, dan teleskop pun itu juga nggak bisa, karena sangat tipis. Nah ini bedanya. Tapi Muhammadiyah nanti akan mendahului. Nah, ini besaran itu ya. Sama New York, terus kemudian di sini biru, Maroko, ya Maroko, London, ini perlu teleskop. Terus kemudian ini Arab Saudi sama Indonesia nih sampai ke timur, ini putih tidak mungkin dapat dilihat karena saking tipisnya tadi. Nah, terus kemudian yang ini merah ini merah itu mustahil dapat dilihat. Jadi tidak mungkin kalau ada orang yang ngaku melihat gitu ya, tidak mungkin. Ya, jadi itu penglihatan hilal di dunia. Nah, ini kesimpulannya. Kesimpulannya adalah metode wujudul hilal yang tadi hisab tadi, ya 1 Ramadan akan 1 hari Kamis dan 1 Syawalnya hari Jumat tanggal 21 April. Dia akan berpuasa 29 hari. Terus kemudian bagi yang menganut metode ru'yatul hilal, 1 Ramadan Kamis dan 1 Syawalnya hari Sabtu tanggal 22 April. Lama puasa 30 hari. Nah, jadi nanti ini suatu bukti ya bahwa ilmu kita tadi, metode hilal dan metode hisab, ini terbukti dengan kejadian fenomena pada bulan Ramadan ini. Ya, jadi ada yang bareng, terus ada yang duluan dan ada yang belakangan. Nah, kemudian ini jadwal imsakiyah. Ya, jangan jadwal imsakiyah karena yang dominan itu kan sholatnya, imsaknya cuma 1. Nah, jadi kadang-kadang ngasih judul itu juga kurang tepat. Tepatnya adalah jadwal sholat bulan Ramadan gitu aja. Nah, ini juga sudah saya susun. Nanti tinggal ya bikin memperbanyak saja. Saya biasanya 1 bulan sebelumnya sudah buat itu jadwal sholat Ramadan. Ini sudah tersusun dan insya Allah nanti silahkan copy ini paparan ini sehingga bisa dipelajari lebih dalam lagi. Nah, ini lamanya puasa Ramadan per hari. Insya Allah kita akan berpuasa selama 13 jam. Ya, 13,5 jam kita puasa kita. Sampai 13 jam 16 menit. Ya, itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah pengalaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ustadz atas penjelasannya. Mungkin dari jamaah ada yang mau ditanyakan. Siap. Monggo, monggo. Singkat tadi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kami secara matematik sesuai dengan sunatullah. Saya memahami sunatullah itu atau Allah itu dia pasti dia matematis dan universal. Artinya semua perintah Allah itu berlaku umum. Hari ini kita ngaji sangat baik tentang hisab. Kita sudah mampu hanya pada kesempatan ini
Ada yang saya tanyakan, andai kan semua persoalan Islam itu diceritakan secara masing-masing ini, insya Allah umat Islam jauh dari klinik, jauh dari klinik. Kenapa umat Islam begitu dekat dengan klinik? Karena kajiannya tidak matematis. Jika padahal Allah Subhanahu itu pasti matematis dan tidak asal. Itu pada kesempatan ini saya mengatakan satu hari Allah satu hari Indonesia Allah berapa untuk kita manusia. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hari apa tadi Pak? Satu hari waktu geodesi bagi Allah, dan berapa juta tahun untuk manusia. Karena ada Allah menciptakan dunia dalam 3 masa, 4 masa. Tentu saja ini masanya kan berbeda. Masa geodesi Allah dan masa geodesi manusia. Karena kalau 4 masa itu kita bagi dengan 4 fluvial 1, fluvial 2, fluvial 3, dan fluvial 4. Mohon maaf, terima kasih. Iya, terima kasih. Langsung dijawab atau? Langsung ya. Jadi kalau sesuai dengan Quran itu satu hari di bumi itu kan 24 jam. Ya. Di Mars satu harinya adalah 36 jam. Di Venus satu hari itu 12 jam. Beda-beda. Kemudian di akhirat, nah ini jauh lagi kan. Itu satu harinya berapa ini? Kan ada ayatnya itu, ya. Satu hari itu ada 1000 kan. Nah, seperti itu nanti di akhirat. Yang disebut satu hari adalah terbit matahari sampai terbit lagi. Itu satu hari. Jadi semakin dekat dengan matahari, itu satu harinya lebih pendek. Tadi misalnya Venus itu 12 jam. Kemudian agak menjauh dikit bumi, 24 jam dari terbit sampai terbit. Jauh lagi Mars itu 36 jam. Pluto 3,5 tahun. 3,5 tahun itu satu harinya. Nah, kemudian tinggal akhirat tadi semakin jauh lagi. Nah, itu satu hari kita nanti waktu di pada mahsyar, satu harinya lebih lama lagi, kita 1000 tahun. Nah itu Pak matematik tahu bahwa bumi kita ini akan ditempati oleh hamba-hambanya, termasuk kita. Itu desainnya cukup lama, ciptaan Allah. Itu sudah berkurang separuh Pak sekarang ini. Jadi perhitungannya masih separuh lagi. Jadi kita mungkin masih hidup 1,2 miliar lagi kira-kira. Tapi nggak tahu kita ya. Itu kan takdir Allah. Itu mati itu matahari masih 1,2 miliar tahun. Nah, untuk pembentukan massa tadi itu kan harus persiapan tumbuh-tumbuhan, persiapan atmosfer yang tebalnya 700 kilo. Itu untuk menyaring matahari yang panasnya 10 juta derajat. Itu matahari disaring oleh atmosfer yang tebalnya 700 km supaya manusia itu aman dengan posisi. Kalau bulan Januari itu paling dekat, yang tadi 147 juta kilometer, itu berarti bukan panas. Yang Juli yang jauhnya 152 juta, jauh, bukan berarti dingin. Tapi stabilisator tadi itu terletak di
atmosfer yang 700 kilo. Jadi dia tidak perlu khawatir panas atau dingin, itu tergantung stabilizer tadi. Nah, sehingga manusia yang ditempatkan di muka bumi itu aman. Nah ini, nah, desain inilah yang cukup lama. Tadi Bapak mengatakan satu masa itu berapa tahun, masa yang kedua berapa tahun, sampai 5 masa sebenarnya itu. Nah, sampai 6 masa juga. Nah, ini juga dia perlu waktu panjang. Nah, karena ini sudah melampaui tahun-tahun sebelumnya, ini belum ada yang menemukan. Tapi saya yakin ada ya. Kalau kita mau tekun mencari ya sekian miliar tahun juga bisa dihitung ya. Apalagi ada dinosaurus dan sebagainya. Nah, dia punah ya, itu berapa tahun kita tidak tahu. Nah, itu yang penting ini sebagai gambaran saja bahwa Allah sudah mendesain sedemikian rupa bumi kita, dan ini bumi ini adalah satu-satunya yang memiliki atmosfer saringan atau filter bagi kita. Hanya bumi saja, lainnya nggak ada. Nah, jadi memang sudah direncanakan. Nabi Adam turun dari surga, kemudian harus turun ke muka bumi, beranak pinak, ya, dan sebagainya. Ini sudah mungkin desain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu Pak, itu saking luasnya, mohon maaf saya tidak bisa sempurna untuk memberikan penjelasan ya, karena saking waduh, alam semesta ini memang luar biasa luasnya ya, dan kekayaan Allah ini juga luar biasa. Kita tidak bisa menghitung nikmat yang terhibur kepada Allah ya, nggak bisa menghitung. Kewajiban kita adalah mensyukuri, jangan menghitung, susah. Mensyukuri. Demikian Bapak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Mungkin karena keterbatasan waktu kali Ustadz ya. Nanti pertanyaannya bisa sambil makan bersama. Nah, ya ini. Sebanyak-banyaknya, kalau bisa nanti Ustadz ditahan sampai zuhur lah. Nah, ya, nggak apa-apa ya Ustadz ya. Iya, iya. Oke, baik. Dan sekenyang-kenyangnya. Ya. Siap, silakan Ustadz, ditutup aja. Oke. Ya, baik, ke para pengurus, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, terima kasih atas kebersamaan kita. Kami bisa menyampaikan ilmu ini, mudah-mudahan bisa meningkatkan ya peran kita, bisa ketok tular dengan tetangga, teman-teman kita. Ternyata ormas Islam yang ada di Indonesia ini ya memiliki rumusan yang berbeda-beda. Yang penting paham. Ya, kebetulan saya tercatat di Muhammadiyah sebagai majelis tarjih ya, sebagai tarjih dan tajdid ya. Itu tugasnya adalah memberikan ini tadi, memberikan pengetahuan, masukan. Ini loh kalau ikut wujudul hilal, ini loh kalau ru'yatul hilal. Jadi tugas kami itu memberikan penjelasan itu, sehingga bapak-bapak, ibu-ibu itu bisa memilih. Oh, saya pilih yang ini, saya pilih yang ini. Kalau bingung ya udah, nanti tunggu aja sidang isbat. Jadi nggak pusing. Saya kira itu. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Tetap kita melakukan aktivitas falakiyah, dan insya Allah nanti tanggal 20 April kita akan sholat kusuf gerhana. Nanti ada pengumuman dari kami, dari DMI DKI Jakarta, akan memberikan pengumuman kepada masjid-masjid bahwa jam sekian yang nampak di Jakarta. Di Bandung beda ya, jamnya beda, di Madura juga beda, di Kalimantan beda. Tetapi kalau gerhana rembulan itu waktunya sama. Kalau matahari itu berbeda. Nah, nanti ada jam-jamnya ya. Itu saja, mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Ustadz atas pencerahannya, atas ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Kepada para jamaah sekalian, mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.